Nah, ini standar saya untuk memilih suatu hewan apapun harus simetris, guys. Seperti ini. Ini salah satu pilihan yang terbaik, ini juga terbaik. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di CV Karepku. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Juga hewan piaraan kamu juga dalam keadaan yang sehat-sehat semua. Ini kita lagi unboxing, kita lagi kasih air juga lagi karena ada shipment baru masuk. Kita buat video yang kedua karena nggak ada salahnya saya pengen ngasih tips buat teman-teman gimana sih cara memilih sulcata itu kalau dalam gerombolan banyak kayak gini ya. Ini kan gerombolan banyak, gimana cara milih yang terbaik gitu ya, karena dalam selera manusia itu pasti ada beda-beda. Makanya kadang-kadang saya kalau ditanya sama customer atau teman-teman gimana caranya pilih yang terbaik, saya punya standar sendiri, yang mana mungkin teman-teman yang nonton video ini juga punya standar yang beda-beda ya. Tapi saya mau kasih standar saya, cara memilih yang terbaik. Ini di luar dari kesehatan ya. Kalau kesehatan udah pasti nomor satu. Kalau kita memilih hewan piaraan apapun, yang paling utama adalah kesehatannya. Tapi kita nggak akan bahas kesehatannya karena saya percaya teman-teman udah tahu kesehatannya kura-kura seperti apa. Yang pasti harus lincah, matanya harus terang, makanannya harus lahap, anatomi tubuhnya lengkap semua, itu standar kesehatannya. Tapi ada satu standar lagi, gimana caranya milih sulcata yang cantik ya, yang bagus secara anatomi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ada begitu banyak, kita ada sekitar 500 ekor yang masuk. Tapi pasti ada satu standar gimana sih cara pilih yang terbaik menurut saya. Adalah yang pertama kita lihat dari simetris, guys. Simetrisnya suatu bentuk kura-kura secara fisik ya. Jadi gini, contohnya gini. Kita mengenal dalam kehidupan kita ini ada yang namanya golden rules. Golden rules itu adalah sesuatu yang kalau kita ambil dari kiri kanan, atas bawah itu harusnya simetris. Dalam bentuk apapun kehidupan itu kita selalu mencari sesuatu yang enak dilihat, yaitu ada yang namanya golden rules. Nah, saya kasih contoh satu. Ini adalah kura-kura yang ganjil. Kenapa ganjil? Pada umumnya kura-kura itu pasti ukurannya adalah karapasnya ini ada 11 ya. Tapi ini ada yang ganjil karena ada satu yang nongol di sini. Nah, ini udah tidak termasuk dalam standar golden rules kita, guys. Jadi ini maksudnya dia tidak simetris. Nah, kalau saya lebih bagus tidak memilih kura-kura yang seperti ini. Tapi ada juga teman-teman yang suka kalau ada overscoot atau underscoot yang simetris. Nah, itu masuk golden rules, itu termasuk salah satu standar kura-kura yang bagus. Contohnya seperti ini. Walaupun warnanya berbeda, ya warnanya berbeda, tapi kita lihat kesimetrisan dari kedua sisinya. Jadi kiri kanannya ini simetris, yang ini nggak simetris. Pasti teman-teman akan milih lebih banyak yang simetris seperti ini. Jadi kesimetrisan dari bentuk karapasnya, kiri kanannya ukurannya harus sama, jumlahnya harus sama 13. Ini menunjukkan kura-kura dalam keadaan yang perfect di dalam scootnya. Dan juga kalau kita lihat dari samping, ini kita kelihatan banget shape-nya itu shape yang sangat bagus, normal banget, nggak terlalu naik dan juga nggak terlalu ceper ya. Jadi ini bentuk sulcata yang normal, yang bagus, yang simetris itu seperti ini. Kita lihat juga dari mukanya juga sangat simetris, matanya nggak ada besar sebelah, mulutnya juga nggak ada kalau orang bilang parrot beak ya. Jadi terlalu panjang atau terlalu undershoot ya. Kata-katanya undershoot atau overshoot. Ini normal banget. Kita juga lihat dari kakinya, kiri kanannya sama ukurannya, kaki belakangnya juga ukurannya sama. Nah, ini standar saya untuk memilih suatu hewan apapun harus simetris, guys. Seperti ini. Ini salah satu pilihan yang terbaik. Ini juga terbaik.
Ini simetris banget. Nah, setelah kita tahu hewan ini ukurannya semua kiri kanannya sama, salah satu yang kita boleh untuk jadi standar kita adalah warnanya. Nah, warna ini ada macam-macam. Contohnya kalau kita bilang warna sulcata itu ada yang terang, ada juga yang gelap. Nah, sekarang ini banyak sekali teman-teman cari sulcata yang warnanya agak kegelapan, agak agak kehitaman. Itu salah satu tren aja, boleh-boleh aja. Tapi yang pasti semuanya tergantung dari selera kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat, kalau saya lebih suka sulcata yang warnanya kontras, jadi kiri kanannya itu simetris dan warnanya itu kontras satu sama lain, jadi kelihatan cantik banget dia kalau dilihat. Oke teman-teman, ada satu standar lagi. Kalau kura-kura sulcata itu kalau waktu kecil itu pasti ukurannya shape-nya itu pasti mulus-mulus ya, pasti dia halus. Tapi kalau udah ukurannya mulai ke 8 cm sampai 15 cm, itu udah mulai ada yang namanya bumpy. Bumpy itu adalah bentuk daripada karapas yang mulai menonjol. Karapas bumpy ini adalah sesuatu yang normal di dalam kura-kura darat, apalagi untuk sulcata, yang mana sulcata itu adalah kura-kura yang termasuk jenis besar, dia akan bertumbuh dengan sangat cepat. Dan karena kecepatan pertumbuhan itu, maka mulailah menonjol, ada yang namanya karapasnya ini, skutnya ini menonjol guys. Ini normal banget, terutama untuk yang kita masuk hari ini adalah ukurannya sekitar 9-11 cm. Ini kalau menurut saya adalah masa di mana kura-kura itu bertumbuh dengan sangat cepat, dan karena kecepatan pertumbuhannya mulai ada yang namanya bumpy seperti ini. Nah, ini normal banget, karena dalam pertumbuhan nanti mulai masuk ke ukuran 15, 16, 17 mereka akan mulai membentuk karapas yang lebih rata guys. Jadi nggak apa-apa kalau kura-kura dalam keadaan ukurannya sekitar segini ini untuk mulai ada jendolan. Ini bukan termasuk pyramiding guys, bukan termasuk kura-kura yang metabolis bone disease atau MBD ya. Kalau udah mulai yang terlalu hancur, istilahnya hancur pertumbuhan dari karapasnya, itu masuk MBD. Tapi kalau ini masih enggak, ini sangat normal sekali dalam ukuran kura. Jadi jangan khawatir untuk ukuran 9, 8, 9, 10, 11 sampai 15 itu pasti ada bumpy-nya. Itu sangat normal banget. Itu sebabnya kalau kita import sulcata yang ukurannya 20 cm, kebanyakan udah mulus-mulus semua. Jarang banget ada yang bumpy, karena ya itulah pertumbuhannya dia. Meranjak ukuran 15 cm ke atas, mereka udah mulai menata karapasnya dengan baik. Jadi jangan khawatir, yang penting kita waktu kita milih sulcata kita tahu bahwa keadaan sulcatanya sehat dan semuanya simetris. Nah, bisa juga berpengaruh ketika kita memelihara sulcata itu, jangan kasih terlalu makan terlalu banyak yang mengandung terlalu banyak protein. Itu anggapan beberapa orang yang menurut saya juga masuk akal. Kalau kita kasih terlalu banyak protein, maka pertumbuhannya akan lebih cepat dan mengakibatkan kuranya lebih banyak bumpy-nya lebih cepat gitu ya, atau piramidingnya lebih cepat. Nah, biasa aja kalau buat saya lebih bagus kasih sayur-sayuran normal aja, buah-buahan sekali-sekali, sehingga dia mempunyai nutrisi dalam pencernaannya cukup untuk membuat karapasnya bertumbuh dengan normal. Kalau kita push terlalu banyak makanan yang terlalu bergizi, terlalu banyak nutrisinya, maka kemungkinan besar akan lebih banyak bumpy-nya. Itu menurut saya. Jadi kalau di alam, bayangin mereka akan makan berbagai macam tumbuhan ya, mulai dari rumput, semak-semak, bahkan buah-buahan, bahkan juga di alamnya mereka juga makan bangkai-bangkai hewan yang udah mati. Itu wajar sekali dalam kehidupan mereka. Jadi lebih bagus kalau kita ngasih makan kura-kura kita, kasihlah makanan yang beraneka ragam. Jadi jangan melulu caisim aja atau kaktus aja, enggak, tapi bermacam-macam jenis sayuran, itu sangat bagus buat mereka. Ini salah satu standar saya, tapi saya nggak tahu standar teman-teman yang lain, mungkin ada perbedaan. Itu apapun itu tergantung dari standar kita. Yang pasti yang kita perlu utamakan adalah kura-kura harus dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tidak ada cacatnya, bentuknya, shape-nya kiri kanan harus sama, simetris dalam artian enak dilihat. Dari situ kita akan bisa melihat pemilih kura-kura yang terbaik menurut selera kita. Oke guys, itu aja video saya cara memilih sulcata. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu, salam lestari.